Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Andini dari kelas 5D. Berikut video saya tentang edukasi gizi bertemakan overweight pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang overweight pada remaja. Ada yang udah tahu belum sih overweight itu apa? Obesitas. Kegemukan. Oke. Overweight pada remaja. Overweight itu apa sih? Overweight itu adalah saat nilai BMI atau IMT kamu itu melebihi dari batas normal. Nah, IMT itu apa? Kalian tahu? IMT itu bukan berat badan. IMT itu adalah indeks massa tubuh. Cara nyari IMT itu gimana sih? Berat dalam kilogram per tinggi badan dalam meter dikuadratin. Ada yang mau nyoba ngitung IMT-nya? Boleh? Siapa? Gugun. Gugun. Oke. Gugun, beratnya berapa? Berapa? 67. 67. Terus tinggi badannya? Badannya itu 180-an. 180. Kalau 180 itu dalam meter atau dalam senti? Senti. Dalam senti. Berarti dalam meternya berapa? 1,8. 1,8. Coba, Gugun punya HP? Coba dihitung. Cuma lupa naruh kalkulatornya di mana. Kalau kalkulatornya di mana? Di mana ya? Di ini tuh, di situ bukan? Oh. Ya. 1,8 kita kuadratin dulu. 1,8. 1,8. Ini Ya, jadi berapa hasilnya? 3,24. 3,24. Beratnya tadi berapa? 67. Berarti 67 dibagi 67 dibagi 3,7. 7. 3, berapa? 74. Bukan 24 tadi. 24. Iya, 3, 24. jadi hasilnya berapa? 20. 20,6. Berarti ada di mana nih kira-kira Gugun? Di normal. Di normal. Nah, tapi IMT itu buat orang atau orang yang usianya 18 tahun ke atas. Sedangkan Gugun usianya berapa? 14. 14. Berarti kalau 14 itu masuknya adalah ke dalam kategori remaja. Nah, makanya kita membahas overweight pada remaja. Mau gimana sih tahu? Ini namanya kan status gizi nih. Iya. Kalau dalam IMT normal, Gugun, saudara Gugun masuknya ke normal, ya, IMT dewasa. Tapi kalau misalkan IMT dalam untuk remaja, IMT buat remaja itu makanya yang indeks massa tubuh menurut umur atau IMT per U untuk anak umur 5-18 tahun. Berarti saudara Gugun masuk atau enggak? Kira-kira. Kalau kategorinya 5-18 tahun. Masuk ya. Berarti tadi IMT-nya ada berapa? 20,67. Nah, tinggal dibagi sama usianya saudara Gugun. Lagi usia berapa usianya? Nah, Hasilnya berapa? 1,48. 1,4. Nah, itu dibagi tuh hasilnya bakal jadi kayak gini. Ada standar deviasi namanya SD. 1,4 itu ada di mana berarti? Di ini ya, lebih dari satu standar deviasi ya. Nah, masuknya kategori gemuk kan? Hanya beda. Kalau IMT buat dewasa, IMT doang, BB per TB. Tapi kalau untuk remaja, dibagi usia. Masuknya gemuk kan? Beda. Tadi normal, sekarang gemuk. Nah, itu dia kenapa kita mau bahas overweight pada remaja. Kenapa sih kok ngebahas overweight? Kenapa ngebahas obesitas? Karena overweight itu obesitas itu termasuk 3 masalah gizi yang ada di Indonesia. Masalah gizi yang paling gede, yang paling besar di Indonesia itu ada stunting. Tahu nggak stunting itu? Stunting itu pendek.
pendek sama sangat pendek. Jadi kalau misalkan banyak orang Indonesia yang pendek ya, pendek banget. Ada yang pendek. 52,6% dari populasi remaja. Ini masih remaja, belum anak-anak, masih remaja. Stunting 52,6%. Ini datanya itu dari data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar. Ada juga yang kedua itu obesitas. Obesitas itu kelebihan berat badan, lebih dari overweight. Jadi overweight sama obesitas itu mana ya? Nih. Overweight sama obesitas itu beda. Overweight itu masih kelebihan berat badan, kalau obesitas itu udah lebih dari overweight. Ya. Obesitas itu angkanya 29,5. Dan sisanya itu wasting. Wasting itu kurus. Kurus banget. Jadi ada orang tinggi banget tapi kurus. Itu masuk ke wasting. Dan sisanya cuma 1,1% remaja yang nggak punya masalah gizi atau yang gizinya normal. Ini namanya triple burden di Indonesia. Triple burden itu 3 masalah gizi. Oke. Nah, ini tadi 29,5 obesitas pada remaja. Berarti kalau remaja itu umurnya berapa kira-kira? 10 sampai 18 ya. Ini pembagiannya lagi. Jadi prevalensi overweight atau angka kejadian overweight dan obesitas pada remaja di Indonesia itu 16% remaja umur 13 sampai 15 tahun itu 16%-nya mengalami overweight atau obesitas. Sisanya 16 yang usia 16 sampai 18 tahun itu 14%-nya mengalami overweight atau obesitas. Itu datanya dari Riskesdas 2018. Nah, kenapa sih kok bisa overweight? Kenapa orang bisa overweight? Nah, faktor pertama itu faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi kalau salah satu orang tuanya ada yang obesitas, ada yang overweight, itu maka peluang anak-anaknya atau keturunannya overweight itu bisa 40-50%. Tapi kalau orang tuanya dua-duanya gemuk atau obesitas itu peluangnya makin besar, 70-80%. Tapi kalau orang tuanya dua-duanya nggak obes, nggak overweight, kenapa kok anaknya bisa overweight? Ya, Banyak makan. nah, itu dia faktor lingkungan. Iya, jadi kalau faktor keturunan nggak ada nih yang gemuk, nggak ada obesitas. Kenapa kok bisa obesitas? Makannya banyak, terus pemilihan makanannya, ya kan? Apa yang disenengin? Burger. Nggak suka burger, pizza, Coca-Cola, makanan yang manis-manis. Makanan yang instan. Ya, makanan instan, coklat, goreng-gorengan, keripik, ciki-ciki. Olahraga kurang. Iya, yang pertama pola makan, yang kedua pola aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bukan cuma olahraga. Aktivitas fisik itu kita gerak, kita jalan, kita nyapu, kita nyuci piring. Itu termasuk olahraga. Itu olahraga, itu aktivitas fisik. Karena yang hubungannya dengan raga, nah itu ya mau olahraga. Nah, itu dia. Apalagi sekarang lagi pandemi, anaknya mah tiduran, anaknya rebahan. Nah, itu dia tuh. Begitu makannya juga sembarangan. Ini pola makan selain pemilihan bahan makanannya, waktu makannya. Ada yang suka skip sarapan, melewatkan sarapan, ya kan? Masih banyak orang yang mikir sarapan gak penting, sarapan ntar aja. Terus juga masih banyak orang yang makan malamnya kemalaman, ya kan? Malamnya kemalaman, makan malam jam 10, makan malam jam 12. Ini faktor lingkungan. Emang apa sih kok dibahas nih overweight? Kenapa obesitas? Kenapa dibahas? Nah, ternyata overweight itu cikal bakal berbagai macam penyakit yang mungkin dan bisa timbul di badan kita. Contohnya apa? Stroke, ya, penyakit jantung koroner,
Itu karena kebanyakan makan goreng-goreng, minyak, lemak, kolesterol, diabetes, kebanyakan makan manis, ya kan? Makan apa lagi tuh? Terus ada dislipidemia, hipertensi, kebanyakan makan asin-asin, makan garam, hipertensi, pankreatitis. Terus ada sirosis hati, bisa juga kena batu empedunya. Gangguan menstruasi juga bisa, kena kanker payudara, kanker kolon, kanker pankreas, kanker ginjal, kanker prostat, osteoartritis tulang, kena juga tulangnya. Sama gout itu apa? Asam urat. Nah, itu dia kenapa dibahas overweight sama obesitas. Dampaknya tuh banyak, dia tuh cikal bakal segala macam penyakit bisa muncul. Cara mencegahnya gimana? Sebenarnya cara mencegahnya tuh gampang ya, cuman susah dilakuinnya kan. Ini namanya menyeimbangi makanan sama aktivitas fisik. Makanan yang masuk, energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Tapi biasanya orang banyaknya energi masuk, Habis makan tidur. Nah itu dia. habis makan tidur. Bagaimana? Bang Gugun tuh. Dari Gugun makan tidur nggak? Gimana? Nah itu dia. Itu dia. Nah, cara mencegahnya yang pertama pola makan. Pola makannya kita benerin. Nah, ini namanya isi piringku. Kalau di orang gizi ngomongin ini isi piringku. Ini dari Kementerian Kesehatan. Ini itu anjuran isi piring kita tuh berapa. Nah anjurannya itu setengah dari isi piring itu isinya buah-buahan sama sayur-sayuran. 1/4 sebelah sini isinya protein, lauk, mau hewani, mau nabati. Sebelah sini karbohidrat. Tapi orang Indonesia biasanya Karbohidrat. kebalik ya, di sini karbohidrat. Kadang di sini setengahnya lagi protein. Nggak ada tuh sayuran sama buah-buahannya. Padahal sayuran sama buah tuh penting. Dia mengandung banyak vitamin sama mineral yang ngebantu ini. Dia kan masuknya Yang jelas menjaga obesitas kayak buah-buahan. iya, dia menjaga metabolisme badan, metabolisme tubuh biar maksimal. Kalau cuma makan karbohidrat sama protein itu vitamin sama mineralnya nggak ada pembantunya. Dia zat mikronya nggak ada. Ini kalau di gizi ini namanya tumpeng gizi seimbang. Pernah dengar nggak sih 5 sehat 4 sehat 5 sempurna? Ya, 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak dipakai. 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak dipakai. Sekarang kita pakainya pedoman gizi seimbang. Kita pakai gizi seimbang. Kenapa kok nggak dipakai? Jadi ini adalah anjuran porsi sehari untuk kita makan. Ini paling bawah ini karbohidrat. Karbohidrat itu anjurannya 3 sampai 4 porsi sehari. Yang kedua di sini, yang kedua ada 2 sampai 3 porsi buah-buahan. Yang ketiga ini berapa? 3 sampai 4 porsi sayur-sayuran. Yang di atasnya lagi apa? 2 sampai 4 porsi protein. Protein mau protein nabati atau protein hewani itu anjurannya 2 sampai 4 porsi. Nah, kenapa beda sama 4 sehat 5 sempurna? Kalau 4 sehat 5 sempurna masih ingat nggak ada yang masih ingat isinya apa aja? Hah? Lupa. Isinya itu apa? Karbohidrat, lauk, sayur, buah, dan terakhir susu. Kenapa beda? Karena susu itu masuknya ke protein. Jadi kalau misalnya udah pakai lauk, Proteinnya 2. proteinnya 2 berarti. Jadi tinggalannya jadi gizi seimbang. Nah yang terakhir ini namanya pembatasan gula, garam, dan minyak. Anjuran makan gula sehari itu menurut Kemenkes 4 sendok makan sehari. Garam itu 1 sendok teh. Masih banyak pakai garam banyak-banyak. Terus yang selanjutnya minyak itu 5 sendok makan.
Micin masuknya apa? Micin itu masuknya penyedap rasa. Itu juga sebenarnya tidak dianjurkan karena rasa itu harusnya keluar dari sini, protein. Ini penyedap rasa yang ini garam aja cuma 1 sendok teh. Nah, itu kan garam deh. Kalau apa namanya yang suka dipakai tuh, Betul. suka dipakai apa tuh? Yang suka penyedap Royco. Royco juga masuknya penyedap rasa. Oh, penyedap rasa. Iya. Tapi kan banyak garamnya. Tapi ada garamnya tinggi. Iya betul sama. Nah selain ini minum air putih. Minum air putih anjurannya 8 gelas. Pernah sehari. Lebih Gimana? Lebih. Lebih. Kayaknya sih lebih. Nah kayaknya lebih. Kalau lebih bagus nih ya. Enggak juga. Kalau lebih nggak apa, tapi kalau berlebihan, namanya kurang. berlebihan nggak boleh. Kalau berlebihan nggak boleh. Kalau kurang juga, ntar gampang dehidrasi, gampang nggak fokus. Selain makanan sehat, itu juga ada hidup bersih. Makanya di sini disembilin mencuci tangan. Sebelum makan cuci tangan, sebelum masak cuci tangan. Ya, sesudah makan cuci tangan. Nah, kalau ini apa nih? Aktivitas fisik. Ya betul. Nah, jadi selain makanan yang sehat, pola hidupnya bersih juga, aktivitas fisiknya jangan Aktivitas fisiknya yang mana termasuknya? Ada nggak gitu? Ada nyapu lah. nggak nyapu Hah? nyapu nggak Berjalan, nyapu. Enggak, itu di belakang tumpengnya ada tuh. Oh ada dong bentuknya. Berjalan nggak? Ini nyapu. Nyapu nggak? Berjalan. Kayak jalan dari sini ke sini. Nggak beli galon nggak? Memantau berat badan. Nah, selanjutnya udah makanan yang sehat, pola hidupnya bersih, aktivitasnya bagus. Jangan lupa ngontrol berat badan. Tuh. Nah, yang kedua nih, cara mencegahnya, pola aktivitas fisiknya dibenerin. Macam-macam. Bisa lari, sepedaan. Pokoknya bergerak. Jangan sampai diem aja di rumah. Tiduran, ya. Itu. Yang ketiga, pola emosi makan. Yang ketiga nih, pola emosi makan. Kadang ada orang yang lagi bete nih, pokoknya makan yang manis-manis, atau yang makan manis-manisnya kebanyakan, makan coklat, minum susu, ya minum susunya Es susu krim manis, ada. es krim, Donat. biskuit. Jadi harus dikontrol. Ini emosi doang, apa mood doang pengen makan, atau emang beneran lapar. Terus selanjutnya pola tidur. Tadi tuh waktu makannya banyak yang malam karena belum tidur, ya kan? Kalau kurang tidur itu dapat menyebabkan peningkatan hormon ghrelin atau hormon yang mengontrol rasa lapar, dan penurunan hormon leptin atau pengontrol rasa kenyang. Jadi kalau misalkan belum tidur atau tidurnya kurang, hormon ghrelinnya tuh makin meningkat. Jadi lapar Kalau dia terus. begadang itu jadinya lapar. Lapar Makanya terus. jangan begadang. Kalau begadang lapar banget. Nah, itu dia. Jadi anjurannya itu 6 sampai 8 jam tidur sehari. Mulai dipraktekkan. Maaf ya. Nah, ini dia pesan gizi seimbang untuk anak dan remaja usia 6 sampai 19 tahun. Yang pertama, apa? Makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Itu makan apa aja? Pagi, siang, malam. Bersama? Sama keluarga. Kenapa bersama keluarga? Nggak tahu. Karena kalau bersama keluarga itu kita ngobrol, kita ada interaksi. Kalau makan sendiri kan makan aja. Jadi otaknya belum, perutnya udah kenyang, tapi otaknya belum nyampe. Pesan ke otaknya belum nyampe, kita udah kenyang. Jadi kita makan terus. Kalau misalkan sama keluarga, kita nyuap, terus dan tunggu sampai telan, tunggu sampai tercerna, kita ngobrol, ya kan?
Jadi pas perutnya udah kenyang, udah nyampe pesannya ke otak, itu udah kenyang. Jadi kita berhenti sebelum kenyang. Kalau misalkan makan sendirian, makan. 3 piring belum kenyang. Nah, itu dia. Makan sendirian kan sambil nonton. Alasan nasi sesat. Iya. Nah, tahu-tahu nasi satu biji kok habis. Nah, terus yang kedua, biasakan mengkonsumsi makanan ikan dan sumber protein lainnya. Ikan, di sini ditegaskan ikan, karena ikan lebih proteinnya sama kayak daging, kayak ayam, tapi dia tuh lebih sedikit ininya lemaknya. Makanya dianjurkan ikan dan sumber protein lainnya. Kenapa sumber protein lainnya? Karena biasanya anak-anak atau remaja itu enaknya makan yang goreng-gorengan, makan ayam yang itu, yang pipit, yang itu, yang 3 huruf itu, ya kan? Makan yang digoreng-goreng. Yang ketiga itu perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Yang ini nih susah banget nih. Kadang anak-anak tuh mikirnya kayak ya udah nasi aja sama lauk, ya kan? Nggak penting, nggak usah ada sayurnya, nggak usah makan, Ayam deh. ya kan? Nggak usah ada sayurnya. Kemarin makan sayur enak banget kok. Pakai timun aja juga nggak apa-apa, enak. Timun nggak suka. Ada rasanya. Nggak suka. Emang semua sayur juga nggak ada rasanya. Ayam itu deh. Kalau nggak dibumbuin ya enak. Oh, nggak dibumbuin enak. Apa? Terong. Terong, pare, ya kan? Nggak, karena pahit. Pare pahit. Terus habis itu yang keempat apa? Biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Itu karena kita lagi di rumah aja ya. Tapi bangga kenapa bawa bekal, karena biasanya makanan di sekolahan itu gizinya nggak ada, banyaknya mecin, banyak garamnya. Biar murah. Ya, yang penting murah, enak, gurih, Kenyang. kenyang. Ya. Ada mau bilang juga apa? Sempol, pentol, cilok, apa lagi? Kalau di sekolahan, Gunung suka Silon. apa jajannya? Apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi gorengnya isinya apa aja tuh? Ada ayam kerupuk sama telur. Ayam kerupuk sama Telur. telur dadar. Oh, itu berarti. Tapi sayurnya Nggak ada. nggak ada. Makan buah? Nggak ada. di Enggak sekolahan. juga. Nggak ada di sekolahan buah. Itu dia. Terus selanjutnya batasi mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Dia berarti bukan yang nggak boleh, tapi dibatasi. Jangan tiap hari makannya manis-manis, makannya yang gurih. Indomie. Nah, itu siapa sih? Cepat saji. 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu sekali, nggak apa. Terus selanjutnya biasakan nyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Nah, itu kurang-kurangnya 2 kali sehari. Mau 3 kali nggak apa, 4 kali nggak apa-apa. Satu hari nanti giginya itu deh. Intinya apa? Tipis giginya. Terus yang terakhir hindari merokok. Nah, ini remaja nih biasanya nih, coba-coba ah, ya kan? Nggak pernah, alhamdulillah dong. Biasanya remaja nih, coba-coba. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Apa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Udah cukup. Cukup. Ada Ada yang apa? belum jelas, ada yang kurang. Mana deh? Udah. Nggak ada yang mau ditanyakan. Enggak. Jadi gimana tadi saudara Gugun status gizinya gemuk. Jadi apa yang bisa diambil dari yang saya jelaskan, yang saya Harus olahraga. olahraga, terus Banyak Jangan tidur. tidur. Nah, banyak tidur. Hah? Ya. habis makan jangan tidur. Tidurnya jangan kurang. Jangan kurang tidurnya. Terus untuk pemilihan makanan kira-kira saudara Gugun Tergantung mama buatnya gimana. tergantung mau buatnya gimana. Oke. Jadi sekian dari saya, sekian materi dari saya. Semoga
materi yang saya jelaskan itu membantu dan menambah wawasan saudara-saudara sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.